Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi IPS 5. Pagi Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih diberikan semangat yang sangat kuat dalam menghadapi pembelajaran di rumah. Dan yang paling penting harus tetap jaga kesehatan, tetap olahraga, dan juga patuhi aturan pemerintah. Itu melalui 3M. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang upaya dampak permasalahan sosial. Materi tersebut sangat berkaitan erat dengan pertemuan kedua dan juga pertemuan pertama. Pertemuan pertama tentang hakikat permasalahan sosial, pertemuan 2 tentang teori permasalahan sosial, kemudian untuk pertemuan 3 ini tentang dampak dan upaya permasalahan sosial. Bagaimana cara kita menyikapi permasalahan sosial tersebut supaya menjadi suatu permasalahan yang bisa diselesaikan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya beri kesempatan kepada Muhammad Jari Arayan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga keistiqomahan dalam mempelajari sosiologi ini. Oke, kita akan lanjutkan. 10 November. Sebetulnya untuk 10 November merupakan salah satu hari pahlawan yang sering diperingati oleh masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial. Saya melihat ada beberapa poster yang telah dipampang di luar sana, karya SMA 4, kemudian karya peserta didik seluruh Indonesia, dan itu salah satu cara untuk memperingati hari bersejarah, terutama hari pahlawan. Untuk tokoh perempuan sejarah di Jawa Barat, pahlawan dari kaum perempuan, ada yang tahu tidak siapa ya beliau? Kalau misalkan di daerah Jawa itu ada Raden Ajeng Kartini. Oke, Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika. Siapakah beliau? Ada yang bisa berpendapat? Tokoh perintis pendidikan kaum wanita. Oke, tokoh perintis pendidikan kaum wanita, terutama di daerah Priangan ya. Iya, di Bandung. Oke, di Bandung. Bahkan beliau juga salah satu tokoh yang mendirikan sekolah keutamaan istri, di mana perempuan tersebut sekarang memiliki porsi yang sama, bergerak dalam bidang sektor publik yang dulu hanya sebatas dikaitkan dengan sektor domestik saja. Misalkan perempuan dulu hanya sebatas di dapur, perempuan dulu hanya sebatas di sumur, kemudian perempuan dulu hanya sebatas di kasur saja. Itu hanya sebatas pendapat masyarakat tradisional. Bahkan dengan adanya modernisasi, globalisasi, perempuan sudah semakin setara dengan laki-laki. Kalau misalnya perannya bisa menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi seorang apoteker, dan lain sebagainya. Oke, itu berkaitan dengan hari pahlawan yang ada di daerah di Jawa Barat tentunya. Oke, menarik. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari sebab akibat dan juga upaya permasalahan sosial. Jadi bagaimana sih menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Bahkan kaum marginalisasi seperti perempuan itu biasanya dipandang sebelah mata. Bahkan kemarin ada pembahasan kelompok 4 berkaitan dengan perempuan berhijab, itu dipandang sebelah mata. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahan sosial tersebut. Oke. Untuk bahan ajar sudah saya sisipkan di Google Classroom, silahkan dibaca. Di sana ada materi, kemudian ada latihan soal, kemudian ada rangkuman yang bisa dipelajari untuk kita semua.
Kemudian untuk video pembelajaran di Google Classroom sudah saya sisipkan, itu berkaitan dengan permasalahan sosial, nanti bisa dipelajari, bisa dilihat. Sih ya, diisi sesuai dengan hari ini tanggal 11 November 2020. Kita lanjutkan. Untuk kompetensi dasar dan juga IPK, yang pertama kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan lalu karena kita membahas tentang permasalahan sosial, menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya pengelompokan dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang sosiologi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyembuhkan sebab akibat permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian mengaplikasikan upaya penyelesaian permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita di sini tidak hanya sebatas menyembuhkan, tetapi mengaplikasikan upaya permasalahan sosial tersebut. Misalkan dari permasalahan sosial kemiskinan, dari permasalahan sosial ketidakadilan, dari permasalahan sosial ketimpangan sosial ekonomi dan juga kriminalitas, sesuai dengan bab yang kita bahas di permasalahan sosial. Kemudian peserta didik dapat mengemukakan dan juga mengaplikasikan upaya penyelesaian sosial yang ada dalam masyarakat secara kreatif, yaitu melalui infografis. Kemudian ada tanggung jawab berkaitan dengan keaktifan dan juga karakter positif itu sebagai pendidikan karakter di abad 21 yang harus semakin ditingkatkan. Saya punya video yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Nanti kita bisa berdiskusi mengenai video tersebut. Bisa disaksikan. Larangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Saya beri kesempatan untuk berpendapat bagi seluruh siswa. Bermula kan dari sosial media, terus body shaming yang kayak gitu, pokoknya menunjukkan kehidupan pribadi di sosial media dan berdampaknya gak baik buat pribadi orang itu sendiri gitu. Terus cara mengatasinya itu kan beda-beda tiap orang, tapi umumnya membatasi waktu pemakaian gadget, terus memperbanyak aktivitas yang terdapat banyak orang buat bersosialis sama orang lain, terus memperbanyak kegiatan yang lebih bermanfaat kayak baca buku atau ngelakuin hobinya, terus menghapus aplikasi yang membuat kecanduan bermain smartphone. Berkaitan dengan dampak dari internet, kemudian solusi dari penggunaan internet tersebut. Ada pembatasan diri, kemudian mengikuti kegiatan offline seperti olahraga, kemudian ada membaca buku dan lain sebagainya. Itu salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang berkaitan dengan kecanduan ataupun penyalahgunaan internet seperti itu. Ada dampak dan juga upaya pemecahan masalah sosial di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, permasalahan sosial tersebut harus segera diselesaikan dan menjadi suatu agenda untuk pembangunan. Seperti itu ya, itu berkaitan dengan dampak positifnya. Selanjutnya untuk dampak negatif dari permasalahan sosial itu sangat luas sekali. Yang pertama meningkatkan ataupun meningkatnya tingkat kriminalitas. Dengan permasalahan sosial akan meningkatkan kriminalitas. Nah, upaya yang bisa dilakukan adalah mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Lalu adanya bantuan sosial seperti subsidi dari pemerintah yang sudah dilakukan, lalu pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan mengembangkan usaha ekonomi mikro dan kecil tersebut. Sudah Bapak? Menarik sekali. Hasil dari pembelajaran kita hari ini direfleksikan melalui infografis. Infografisnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Saya melihat aplikasi yang sudah sangat menarik dari hasil pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Kita tinggal melanjutkan di pertemuan 3, yaitu temanya tentang upaya penyelesaian permasalahan sosial.
dampak dari permasalahan sosial ini kebanyakan pengangguran dan PHK, terus ketidakmerataan pembangunan. Dan upayanya yang tadi disebutkan adalah menyalurkan bantuan sosial atau bansos dan UMKM. Sudah, Bapak. Oke, menarik. Jadi di pembelajaran kali ini kita belajar sebab, akibat, dan upaya buat mengatasi permasalahan sosial biar permasalahan sosial itu dapat diselesaikan. Oke, menarik. Tepuk tangan untuk Dwi Alir dan juga Mawar. Kita dapat simpulkan untuk pertemuan ketiga ini materi tentang dampak, sebab akibat, dan juga upaya dari permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Dampaknya bisa berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian upayanya sangat banyak sekali, yaitu salah satunya upaya bagi pemerintah dan juga upaya bagi masyarakat tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Salah satunya seperti kemiskinan dan juga kesenjangan sosial ekonomi. Upaya bagi pemerintah yaitu melakukan pemetaan, memberikan bantuan UMKM, dan juga pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai lupa tugasnya. Yang pertama ada pretest, kemudian ada mengomentari, selanjutnya LKPD-nya berupa postingan ataupun infografis, kemudian ada post-test. Post-test nanti soalnya 10 soal PG dan juga ada 3 esai. Kemudian jangan sampai lupa tugasnya dikirim tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, yaitu batasnya nanti saya akan infokan di WA Group. Dipantau saja infonya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Saya berikan kesempatan kepada Jari Arayan untuk memimpin doa. Alhamdulillah, kegiatan pertemuan dan pembelajaran sudah selesai. Dan oleh sebab itu, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, saya pimpin berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih IPS 5. Tetap semangat. Jangan lupa tugasnya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan menggunakan materi yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, jaga imun, jaga kesehatan, dan juga jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih IPS 5.